Halo semuanya, selamat datang di presentasi tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi Data dari kelompok 8 Telkom University. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana kami merancang dan mengimplementasikan sebuah topologi jaringan perusahaan lengkap menggunakan Cisco Packet Tracer, mulai dari perhitungan subnet, konfigurasi router, sampai pengujian konektivitas antar divisi. Nah, nanti juga di akhir video akan ada demo kita menjalankannya di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah kelompok 8. Di sini anggotanya saya sendiri, Satria Gelistia Yuda dengan NIM 101012430018. Lalu bersama saya ada juga Muhammad Naufal Zaki dengan NIM 101012430028. Lalu ada Ricciadi Siburia dengan NIM 101012400140 dan Imam Al-Hafiz dengan NIM 101012400365. Dan kami berempat yang mengerjakan tugas besar ini dari awal sampai akhir. Jadi mana nanti teman-teman saya juga akan menjelaskannya di setiap slide-slide yang akan ditunjukkan nanti. Oke, kita mulai dari gambaran besar topologi yang kami gunakan. Jadi jaringan ini tuh merepresentasikan sebuah perusahaan yang punya 3 gedung dan 1 router internet. Dan gedung 1 itu adalah gedung terbesar. Di sana ada 1 router dan 5 switch, serta ada 3 divisi yang berbeda, yaitu divisi A, B, dan C. Lalu gedung 2 itu lebih kecil, yang dimana hanya ada 1 router dan 2 switch saja, yang dimana menampungi divisi D. Sementara gedung 3 ini berfungsi sebagai pusat server perusahaan. Isinya tuh 1 router, dan 1 server, yang dimana dia tuh menjalankan layanan HTTP dan DNS. Lalu keempat gedung ini tuh semuanya terhubung satu sama lain menggunakan jaringan point to point antar router. Jadi ini adalah visualisasi topologi jaringan secara lengkap di paket tracer. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh router G1 tuh di gedung 1 di mana dia terhubung ke 5 switch yang kemudian masing-masing melayani PC-PC dari divisi A, B, dan C. Lalu router G2 di gedung 2 terhubung ke switch yang melayani divisi D. Nah, keduanya kemudian terhubung ke router G3 yang ada di gedung 3. Di mana ini menjadi hub utama dan router G3 ini yang akhirnya nanti itu terhubung ke router internet yang di paling ujung. Nah, semua koneksi antar router menggunakan subnet point to point dengan prefix 30. Nah, sebelum kita bisa mengonfigurasikan apapun, kita harus menghitung dulu subnetnya menggunakan metode VLSM atau Variable Like Subnet Masking. Prinsip VLSM ini itu kita alokasikan subnet dari kebutuhan host terbesar ke terkecil, biar tidak ada pemborosan alamat IP. Nah, blok IP yang kita gunakan sesuai nomor kelompok, yaitu 10.8.0.0 dengan subnet 16. Urutan alokasinya itu seperti ini. Jadi, kan divisi C itu butuh 60 host. Jadi, kita beri prefix 26 yang bisa menampung 62 host, mulai dari network address 10.8.0.0, lanjut lagi ke divisi A, yang dimana dia tuh butuh 50 host, juga menggunakan prefix 26, mulai dari 10.8.0.64. Nah, di divisi D butuh 19 host, kita pakai prefix 27, mulai dari 10.8.0.128. Nah, divisi B ini hanya butuh 10 host, dari mana kita cukup menggunakan prefix 28, menggunakan prefix 28 mulai dari 10.8.0.160. Untuk subnet server, kita pakai prefix 29 dan 3 subnet point to point antar router masing-masing. Di mana menggunakan prefix 30 karena hanya butuh 2 alamat saja. Nah, semuanya ini sudah tidak ada yang tumpang tindih gitu loh. Sekarang masuk ke bagian konfigurasi. Untuk router gedung 1, kita mulai dengan interface yang menghadap ke divisi A. Interface ini dikonfigurasi dengan IP 10.8.0.65 sebagai gateway untuk seluruh PC divisi A. Kita juga mengaktifkan DHCP server langsung di router ini khusus untuk divisi A. Jadi PC-PC di divisi A nanti akan mendapatkan IP otomatis dari router. Nah, untuk divisi B karena berada di interface yang berbeda, kita tambahkan DHCP relay menggunakan perintah IP helper strip address yang diarahkan ke server di gedung 3. Sehingga permintaan DHCP dari divisi B diteruskan ke DHCP server terpusat. Masih di router G1, untuk divisi C konfigurasinya serupa. Interface dengan IP Gateway 10.8.0.1 dan DHCP relay yang ke server. Kemudian, untuk koneksi ke router G3, kita konfigurasikan interface point to point dengan IP 10.8.0.185. Dan yang paling penting, kita aktifkan dynamic routing menggunakan protokol RIP versi 2. Perintahnya adalah router RIP version 2. Lalu, no auto summary untuk memastikan subnet kita yang sudah VLSM tidak di-ringkas secara otomatis. Nah, network yang kita advertise adalah 10.0.0.0 yang mencakup seluruh blok IP kita. Dengan ini, router G1 bisa saling bertukar informasi routing dengan router lainnya secara dinamis. Oke, sekarang giliran saya Novel yang akan menjelaskan konfigurasi router gedung 2. Router ini lebih simpel karena hanya melayani satu divisi, yaitu divisi D. Interface yang menghadap ke switch divisi D dikonfigurasi dengan IP 10.8.0.129 sebagai gateway. Sama seperti G1, kita juga pasang DHCP relay di sini supaya PC-PC divisi D bisa dapat otomatis dari server di gedung 3.
Untuk koneksi ke router G3, kita pakai interface point to point dengan IP 10.8.0.189 RIP. Versi 2 juga diaktifkan di sini dengan konfigurasi yang sama, version 2 dan no auto summary. Router gedung 3 ini adalah yang paling sibuk karena dia jadi titik tengah yang menghubungkan semua gedung sekaligus menjadi gateway untuk server. Interface pertama mengarah ke server dengan IP 10.8.0.177. Ini yang jadi gateway si server. Lalu ada dua interface lagi untuk koneksi point to point. Satu arah router G1 dengan IP 10.8.0.186 dan satu lagi ke arah router G2 dengan IP 10.8.0.190. Jadi router G3 ini punya 3 interface aktif sekaligus yang selain yang ke internet. Masih di router G3, untuk bagian routingnya, kita kombinasikan dua metode. Pertama, RIP versi 2. Tetap kita aktifkan supaya semua informasi subset dari G1 dan G2 bisa terdistribusi. Kedua, untuk koneksi ke internet, kita tambahkan static route berupa default route. Perintahnya di IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 dengan next hop ke router internet. Mengapa statik? Karena router internet itu bukan bagian dari jaringan internal kita. Jadi tidak ikut RIP. Default route ini intinya bilang ke router bahwa kalau ada traffic yang tujuannya tidak ada di routing table, lempar saja ke router internet. Router internet ini konfigurasinya paling minimal. Dia hanya perlu satu interface yang terhubung ke router G3 dengan IP 10.8.0.194. Tidak ada RIP di sini. Yang kita tambahkan hanya static route yang menunjukkan balik ke seluruh blok 10.8.0.0/16 supaya ketika ada balasan ping dari arah internet, paket bisa menemukan jalan kembali ke jaring internal kita. Tanpa rute balik ini, ping ke router internet akan request timeout meski paketnya sebenarnya sudah sampai. Sekarang kita masuk ke konfigurasi layanan di server. Di paket tracer, server punya tab services yang bisa kita konfigurasi. Untuk HTTP, kita aktifkan layanannya dan edit file index.html. Dengan konten yang menandai ini adalah web server kelompok 8. Untuk DNS, kita aktifkan juga dan tambahkan dua record. Pertama, untuk kelompok 8.com yang diarahkan ke IP server 10.8.0.178 dan satu lagi untuk www.kelompok8.com yang diarahkan ke IP yang sama. DNS yang nantinya akan menerjemahkan nama domain ke alamat IP saat PC mencoba mengakses website perusahaan. Melengkapi konfigurasi server tadi, semua PC di setiap divisi juga harus tahu server DNS mana yang harus ditanya. Makanya, di IP configuration setiap PC, kolom DNS server kita isi dengan 10.8.0.178, yaitu IP si server itu sendiri. Kalau ini terlewat, PC tidak akan bisa resolve nama domain kelompok 8.com. Meskipun jaringannya sudah terhubung sempurna, ini sering jadi penyebab web browser tidak bisa membuka domain padahal ping ke IP-nya berhasil. Halo, saya Rizkyadi. Saya akan menjelaskan mulai dari konfigurasi DHCP. DHCP ini fungsinya supaya PC tidak perlu di-set IP-nya satu persatu secara manual. Mereka minta IP otomatis ke server, di setup kita, DHCP server ada di server gedung 3 dan di router gedung 1 untuk divisi A. Untuk divisi yang jauh dari server, yaitu divisi B, C, dan D, kita pakai fitur DHCP Relay atau IP Helper Address di router masing-masing gedung. Cara kerjanya, ketika PC broadcast meminta IP, router akan menangkap broadcast itu dan meneruskannya sebagai unicast ke server. Lalu, server membalas dengan IP yang sesuai untuk subnet tersebut. Sekarang kita buktikan kalau jaringan benar-benar berfungsi. Pengujian pertama dari PC divisi A, kita ping ke PC divisi B, divisi C, divisi D, lalu ke gateway divisi A sendiri yaitu 10.8.0.65, dan terakhir ke server 10.8.0.178. Semua hasil replay artinya routing RIP V2-nya kita bekerja dengan baik antar gedung. Pengujian kedua dari PC divisi B, kita lakukan ping yang sama ke semua divisi lain. Gateway divisi B di 10.8.0.161 dan server. Hasilnya juga semua berhasil. Lanjut, pengujian dari divisi C dan D. Dari PC divisi C, kita ping ke divisi A, B, D, gateway divisi C di 10.8.0.1 dan server semua replay. Dari PC divisi D, kita ping ke divisi A, B, C, gateway divisi D di 10.8.0.129 dan server semua replay juga. Ini membuktikan bahwa konektivitas antar gedung sudah penuh. Tidak ada subnet yang terisolasi. RIP versi 2 berhasil mendistribusikan semua informasi routing ke seluruh router jaringan. Selain ping, kita juga uji akses websitenya dari browser, di masing-masing PC, divisi A, B, C, dan D, kita ketik alamat kelompok8.com di address bar. Yang terjadi di balik layar itu, PC kirim DNS query ke server kelas dengan IP 10.8.0.178, baru kemudian PC kirim ke HTTP request ke IP tersebut, dan server membalas dengan halaman web. Di screenshot, ini terlihat halaman web berhasil terbuka di keempat divisi, yang artinya DNS dan HTTP keduanya berjalan dengan normal. Untuk mempertegas bahwa DNS benar-benar bekerja, kita tunjukkan proses resolusinya menggunakan paketan Nestlocode kelompok 8.com. Dari komen from PC, kita bisa lihat outputnya menampilkan bahwa server DNS yang menjawab adalah 10.8.0.178 dan nama domain kelompok 8.com berhasil di-resolve ke alamat IP 10.8.0.178. Ini membuktikan record DNS yang kita buat di server sudah terkonfigurasi dengan benar. Sekarang kita lihat routing table dari ketiga router internal. Di router G1 terlihat route
RIP dengan kode R yang menunjukkan network enclosed dari gedung 2 dan gedung 3 sudah diketahui secara dinamis. Di router G2 serupa, dia mengetahui subnet-subnet gedung 1 dan gedung 3 via RIP. Yang paling lengkap adalah router G3. Dia mempunyai semua route ke semua subnet divisi, plus connected route ke server dan ke router internet. Plus default route S menuju internet. Tanda R berarti belajar dari RIP. C berarti direct route, connected, dan S berarti static default route. Halo, saya Imam. Saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi ini. Yang pertama, itu kita lihat MAC address table-nya dari switch di gedung 1. MAC address table ini adalah table yang dimana setiap switch untuk mencatat di port mana sebuah perangkat dengan MAC address tertentu terhubung. Nah, tabel ini terisi secara otomatis saat ada aktivitas komunikasi di jaringan. Makanya kita ambil screenshot-nya dari semua ping selesai dilakukan. Nah, di sini terlihat ada 3 switch di gedung 1, masing-masing sudah punya entry MAC address dari PC-PC yang terhubung ke port-port mereka. Oke, kemudian untuk gedung 2, kita tampilkan MAC address table dari switch yang ada di sana. Nah, karena gedung 2 hanya punya satu switch dan 2 PC representatif, tabelnya lebih singkat, tapi tetap terlihat bahwa switch sudah mencatat MAC address PC D1 dan PC D2 beserta port tempat mereka terhubung, plus entry untuk uplink ke router G2. Nah, ini membuktikan switch berfungsi normal sebagai perangkat layer 2. Nah, berbeda dengan MAC table dan yang ada di switch, ARP table ada di router dan PC. ARP itu tugasnya menerjemahkan IP address ke MAC address di dalam suatu subnet yang sama. Kita tampilkan ARP table dari router G3 karena dia punya koneksi yang paling banyak ke perangkat. Nah, terlihat mapping IP to MAC-nya untuk semua network yang sudah berkomunikasi dengannya. Kita juga tampilkan salah satu PC menggunakan perintah ARP strip A yang menunjukkan PC sudah mengetahui MAC address gateway-nya. Nah, kemudian ini adalah bagian yang paling menarik. Kita pakai fitur simulation mode di packet tracer untuk melihat alur protokol secara visual. Nah, kita filter eventnya supaya hanya menampilkan DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Saat ini kita akses kelompok8.com dari browser. Nah, bisa dilihat urutannya. Pertama, PC kirim DNS query menggunakan UDP ke port 53 server. Terus server balas DNS reply. Baru kemudian terjadi TCP three-way handshake. Ada SJN, SJN, ACK, dan ACK. Sebelum HTTP GET request bisa dikirimkan dan server membalas dengan HTTP 200 OK. Nah, ini menggambarkan dengan jelas kerjasama antar layer transport dan application. Nah, sebagai bonus, kita juga berhasil mengimplementasikan DHCP. Di slide ini terlihat buktinya untuk divisi A dan divisi B. PC di divisi A mendapatkan IP otomatis dari range 10.10.8.0.65 ke atas sesuai subnetnya 26. Terus PC di divisi B mendapatkan IP dari range 10.8.0.161 ke atas sesuai dengan subnetnya 28. Nah, IP yang didapat sudah benar sesuai hasil perhitungan VLSM kita di awal tadi. Nah, kemudian untuk divisi C dan D, hasilnya juga berhasil. Divisi C mendapatkan IP range dari 10.8.0.1 ke atas sesuai dengan subnetnya 26. Dan divisi D mendapatkan IP dari range 10.8.0.129 ke atas sesuai subnetnya 27. Nah, keberhasilan DHCP di semua divisi ini membuktikan bahwa konfigurasi IP helper address di setiap routernya bekerja dengan benar. Paket DHCP discover berhasil diteruskan ke PC dan DHCP server meski berada di subnet yang berbeda. Nah, itu tadi adalah keseluruhan presentasi tugas besar jaringan komunikasi data dari kelompok 8. Kita sudah membahas mulai dari perancangan topologi 3 gedung, perhitungan VLSM, konfigurasi keempat router dengan RIP dan static route. Nah, pengujian konektivitas antar divisi hingga verifikasi layanan DNS, HTTP, dan DHCP. Semoga penjelasan dari kami bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke demo untuk pembuktiannya secara langsung ya. Dimana kita langsung saja. Ini sudah sesuai ya topologinya. Sesuai kita buat. Jadi kita langsung aja coba. Yang pertama itu kita coba ping antar divisi. Ini successful, divisi A, ini sukses. Ini sukses. Ini ke divisi D. Nah, kita coba lagi. Ini sukses ya. Lihat yang di bawah. Tuh. Ini, gateway-nya juga aman. Nah, gateway-nya juga aman. Oke, terus lihat lagi. Visi B. Ini memang kadang tuh harus kayak suka file dulu gitu ya. Aman. Nah, ini aman. Router aman. Terus ke server juga aman. Lalu divisi C, oke. Ya. Oke. Nah, ini successful ya. Ini C ke B aman. Oke. C ke A aman. C ke B aman. D
Jadi ini kita pakai surat ya, karena kalau misalnya kita pindah satu karena durasi takutnya nggak sampai ya. Jadi ini sebenarnya sama aja kok gitu kan. Sudah semua satu ya. Jadi sebaliknya juga aman gitu ya. Ini deh yang kanan ke sini deh, aman kan? Ini ya aman ya. Terus juga ini juga aman. Oke sih, sudah aman semua yang terrevisi, sudah bisa coping gitu kan. Ya lanjut kita coba cek ya ini ya via web browser. Nah, oke, ini. Nah, oke kita coba masuk. Kita mulai dari divisi 1 gitu. Misalnya dari divisi A, maka bisa dia masuk ke web domain kita gitu ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah berhasil ya. Terus ya. Berhasil juga. Terus divisi 5 atau representasi dari divisi C. Bisa juga divisi C. Ke divisi D. Nah, bisa juga. Ya, jadi semua divisi sudah bisa mengakses ke web server yang kita punya lewat DNS ya tadi ya, domain gitu. Lalu lanjut ke pembuktian DNS resolution, di mana kita coba tampilin mungkin di salah satunya aja, misalnya di divisi gitu. Kita cek DNS coba DNS-nya. Nah, ini sudah sesuai ya yang kita buat gitu ya, dimana ini peserta juga berhasil menjawab gitu ya. Ini IP-nya juga sesuai juga. Lanjut kita masuk ke bagian routing table buat semuanya. Kita enable dulu, terus SA. Nah, ini buat lihat IP table-nya. Ini buat detailnya mungkin ada di PowerPoint ya, ini aku tunjukin aja. Terus ini, nah ini sesuai juga ya, datanya sama juga. Oke, terus G2 gitu ya, kan target juga. Nah, ini sudah juga berhasil semua ya. Semua routers bisa punya IP route-nya untuk menghubungkan semua. Terus kita coba masuk ke bagian MAC address ya, dimana kita bakalan lihat ke setiap switch ya, ke switch yang ada di gedung A, apakah bagaimana MAC address table-nya. Nah, ini buat yang di ini ya, ini buat address-nya. Ini untuk divisi B. Lalu ini, nah sudah. Oke, ini MAC address-nya semuanya sudah aman. Lanjut lagi, kita coba di gedung gue. Sudah, di gedung gue sudah. Terus lanjut lagi kita coba cek ke ARP table-nya gitu ya. Kita lihat dari ARP. Ini ya. Nah, ini ya. Sudah semuanya. Terus kita coba ARP min. Nah, ini jadi apa nih? Oh, nah, ini sudah. Ada juga. Nah, terus kita langsung masuk ke simulation yang ada di DNS yang ini. Oke, jadi kita percepat aja. Jadi pertama kita coba DNS, kemudian kita DNS, DCP, makanya DCP, terus DDP, ada sorry ini DCP ya. Oke, sudah kita coba dia tuh buat akses si coba dia itu mengakses kasih DNS-nya. Ini simulation-nya dia kita ini jadi dari
Jadi di sini ada informasinya. Jauh ini sih aman ya, aman kan? Baterai kaca-kacanya juga dapat, aman semua ya. Oke, seperti itu. Sepertinya sampai sini saja. Ini mana ini berhasil capture juga simulasinya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf, saya mewakili kelompok 8 ya. Mohon maaf jika dari kami ada kesalahan kata kekurangannya. Terima kasih. Biar aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.